Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Data. Salam satu data, pendidikan Indonesia. Nah, Sobat Data, bertemu lagi di kanal YouTube kami, Bahas Dapodik. Nah, kali ini kami ada program baru nih, namanya Tanya Dapodik. Gitu ya. Nah, di program kali ini kita akan membahas topiknya terkait dengan registrasi aplikasi Dapodik bersama saya Aris Munandar. Nah, di samping saya sudah hadir Mas Ciptian Y. Prasetya. Selamat malam Mas Cip. Selamat malam Mas Aris. Nah, ini sebelumnya saya mau memohon maaf dulu nih kepada Sobat Data karena sebelumnya kita mengalami kendala teknis gitu ya. Baik, sebelum kita bahas, ini sudah masuk nih pertanyaan-pertanyaan yang oh iya, sebelumnya saya mau ingatkan dulu nih kepada Sobat Data untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan jaga jarak, kemudian cuci tangan yang sering, dan gunakan masker. Tapi saya mohon izin dulu nih agar penyampaian kami lebih jelas, buka dulu maskernya ya. Oke, siap. Nah, saya yakin ini pasti banyak Sobat Data yang masih penasaran nih, karena kita masih menemukan permasalahan-permasalahan terkait dengan registrasi aplikasi Dapodik ini, Mas Cip. Iya. Nah, sebelum kita tayang di YouTube ini, kami sudah menginformasikan melalui Dapodik IG Dapodik ya, Dapodik Official, dan kita sudah menjaring pertanyaan di IG tersebut atau Instagram tersebut. Nah, ini sudah ada Sobat Data yang masih mengalami permasalahan registrasi. Yang pertama nih Mas Cip, apa sih yang harus dilakukan jika pada saat melakukan registrasi muncul informasi atau peringatan sekolah tidak ditemukan? Mungkin Mas Ciptian bisa menjelaskan solusi terkait permasalahan ini. Oke, terima kasih Mas Aris. Untuk kasus registrasi ada banyak ya. Ini salah satunya adalah di waktu proses registrasinya sudah selesai, kemudian di sana muncul informasi bahwa terjadi kesalahan dalam mencari sekolah. Nah, ini biasanya nanti bisa teman-teman Sobat Data cek ya. Biasanya ada kesalahan di penulisan akun atau emailnya. Biasanya di sana ada penambahan spasi mungkin ya, ada penambahan karakter-karakter aneh ya, bisa spasi, bisa tab, atau mungkin bisa enter. Nah, di sini ini yang menyebabkan ketika proses selesai registrasi melakukan pencarian terhadap data sekolah berdasarkan dari akun yang dimasukkan itu terkendala karena memang di situ ada karakter-karakter yang tidak seharusnya ikut di sana, Mas Aris. Jadi nanti solusinya seperti apa? Jadi solusinya seperti ini. Jadi nanti untuk teman-teman Sobat Data ya, nanti silakan masuk ke manajemen ya. Nanti di sana silakan dicek datanya, pastikan untuk email yang digunakan itu tidak ada karakter-karakter aneh ya, baik itu spasi atau tab ya. atau enter. Nah, itu dipastikan tidak ada. Nanti insya Allah kalau misalkan datanya sudah sesuai seperti itu, nanti ketika melakukan proses registrasi, maka akan muncul pesan suksesnya dan nanti akan muncul informasi sekolahnya mana, operatornya siapa. Seperti itu Mas Aris. Berarti itu baik registrasi online ataupun registrasi offline ya Mas? Nah, biasanya kalau kasus yang terjadi kesalahan itu hanya ada di registrasi offline. Nah, ingat itu Sobat Data. Jadi peringatan error sekolah tidak ditemukan itu biasanya muncul ketika Sobat Data melakukan registrasi offline gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat ini masih berkaitan dengan registrasi. Biasanya untuk Sobat Data yang melakukan registrasi offline itu kan pasti harus melakukan generate preview dulu. Yep. Nah, ketika Sobat Data melakukan generate preview, ini dinyatakan pengguna tidak aktif. Nah, ini bagaimana nih solusinya Mas Cip? Oke, siap. Nah, jadi gini, untuk kasus pengguna tidak aktif itu biasanya berbarengan dengan kasus yang ada juga ya pengguna tidak terdaftar.
Nah, biasanya kasus ini terjadi karena gini, mohon maaf sebelumnya ya. Jadi memang untuk proses dari teman-teman yang mendaftarkan akun di manajemen, itu ada beberapa yang tidak langsung masuk ke bagian production. Sehingga ketika teman-teman di manajemen sudah ada akunnya, kemudian teman-teman melakukan proses registrasi ya, candidate profile di sini yang dimaksud. Nah, itu akunnya masih belum masuk di production, sehingga di sana terdeteksi ada salah satunya ya, akun belum terdaftar. Nah, untuk kasus yang akun tidak aktif ini ada kemungkinan seperti ini. Jadi teman-teman melakukan proses penonaktifan akun ya, mungkin dari teman-teman dinas. Nah, kemudian setelah dilakukan penonaktifan akun ya, sebelumnya mungkin teman-teman masih bisa karena datanya belum masuk ya ke production dari manajemen, itu bisa melakukan proses generate. Nah, ketika data dari manajemen sudah masuk ke production, ini menyebabkan akunnya menjadi nonaktif. Sehingga ketika teman-teman sumber data melakukan proses generate profile, karena akunnya sudah dinonaktifkan dari manajemen, baru masuk ke production gitu ya, mohon maaf memang agak ada delay. Nah, itu sehingga ketika melakukan proses generate profile, akan muncul notifnya bahwa akunnya tidak aktif. Tidak aktif. Jadi memang ada delay antara ketika si operator dinas pendidikan menambahkan kemudian menonaktifkan pengguna itu ada delay dulu ya. Yap. Ya. Jadi biasanya menunggunya berapa jam atau berapa ini nih Mas? Nah, Berapa gini. waktunya? Normalnya dalam kondisi normal, jadi kalau teman-teman dari manajemen dinas memasukkan atau menambahkan akun baru atau melakukan perubahan, itu idealnya data dari manajemen langsung masuk ke production. Nah, cuman di sini ada beberapa kasus ya, mungkin karena antriannya terlalu banyak sehingga gagal ketika pertama kali memasukkan ke production. Nah, itu nanti bisa ditunggu kurang lebih sekitar 3 jam ya. Jadi kita udah membuat semacam jadwal atau schedule. Jadi kira-kira sebenarnya kurang dari 3 jam, tapi untuk amannya teman-teman atau sumber data bisa menunggu 3 jam setelah perbaikan akun dari dinas. Setelah itu teman-teman bisa melakukan proses generate profile. Nah, itu. Baik, kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan beberapa data tidak masuk selalu muncul pada saat melakukan registrasi. Oke, nah terima kasih. Ini juga sebenarnya sudah kita wanti-wanti ya. Jadi sudah kita wanti-wanti di awal, kita informasikan bahwa untuk teman-teman ketika membuat akun itu jangan menggunakan email yang sama. Ya, jadi pantauan dari teman-teman teknis untuk proses registrasi yang keluar informasi, maaf beberapa data tidak masuk, itu karena adanya akun atau email yang sama di sini ya. Jadi emailnya sama sehingga email tersebut tidak diperkenankan untuk masuk ke lokal karena sudah ada yang masuk. Jadi emailnya tidak boleh sama di sini. Maksudnya email sama di apa nih Mas? Nah, jadi gini, akun ya misalkan Mas Aris buat akun, saya juga membuat akun. Nah, akunnya ini menggunakan email misalkan dapodik@kemdikbud.go.id misalkan seperti itu. Nah, sama, saya juga menggunakan email yang sama misalkan. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nanti yang masuk cuma satu saja yang masuk. Nah, ketika emailnya tidak masuk, ya satu aja yang masuk kan ya, kan ada satu yang nggak masuk tuh. Nah, satu yang nggak masuk itu yang menyebabkan menjadi informasi maaf beberapa data tidak masuk. Nah, ini yang menjadi masalah jika yang tidak masuk adalah email operator. Nah, ketika email operatornya yang tidak masuk, maka operator tidak bisa login ke aplikasi. Nah, implikasinya apa? Ketika operator tidak bisa masuk ke aplikasi, maka tidak bisa melakukan entry data. Betul. Jadi nanti dipastikan ya, untuk kasus seperti ini solusinya seperti ini. Jadi dipastikan di manajemennya ya, di manajemen sekolah nanti bisa minta bantuan teman-teman dinas juga bahwa untuk akun itu pastikan tidak ada yang sama emailnya. Ya, kalau misalkan nanti masih ada email yang sama, silakan dinonaktifkan dulu, sisakan satu saja. Mungkin email operatornya mungkin misalkan ya. Dan di sini tidak disarankan menggunakan email secara berjamaah. Jadi sebelumnya kan ada tuh satu email sekolah ya dipakai semuanya. Nah, itu bermasalah. Itu makanya kita sedang melakukan cleansing pengguna gitu ya. Betul, iya. Jadi mungkin berkaitan dengan beberapa data tidak masuk tadi ya. Jadi solusinya memang harus menggunakan satu email dan tidak boleh digunakan oleh lebih dari
satu Pengguna, gitu, satu oke, pengguna iya, gitu ya. betul. Nah, kemudian ini ada permasalahan pada saat melakukan registrasi offline, muncul pop-up terjadi kesalahan dalam mencari sekolah. Nah, itu bagaimana solusinya, Mas Cip? Oke. Jadi sempat kita bahas ya di awal, terjadi kesalahan dalam mencari sekolah itu adalah tadi kasus yang mana email akunnya yang digunakan itu ada karakter-karakter aneh tadi ya. Gitu. Iya, Berarti jadi sama seperti yang sekolah tidak ditemukan? iya, betul. Itu hampir sama. Jadi kasusnya itu ketika dia selesai proses registrasi, ketika mencari identitas sekolahnya, ternyata emailnya itu tidak sama antara yang digunakan untuk proses registrasi dengan yang ada di dalam database sekolahnya. Karena di sana mungkin ada ketambahan karakter-karakter yang tidak sesuai tadi ya, sehingga ketika dicocokkan menjadi tidak sesuai. Sehingga datanya yang harusnya sekolahnya tampil di proses registrasi selesai, ternyata tidak ditemukan datanya. Gitu. Iya. Begitu tuh sobat data. Jadi kalau misalnya ada permasalahan pada saat melakukan registrasi muncul keterangan terjadi kesalahan dalam mencari sekolah, itu pastikan apa itu tadi Mas Cip? Emailnya Emailnya tidak ada karakter-karakter yang itu. aneh tadi. Nah, Iya. bagaimana mengetahui email yang memiliki karakter aneh? Biasanya kan kalau untuk spasi itu nggak kelihatan nih Mas Cip. Nah, Betul, itu iya. solusinya bagaimana Mas? Oke, jadi paling gampang seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman nanti melakukan perubahan akun atau nanti melakukan verifikasi misalkan ya, verifikasi akun itu kan ada tuh masukkan emailnya ya. Itu kalau bisa diketik. Diketik manual, jangan copy paste. Ya, Iya, betul. karena kalau copy paste itu ketika nanti ada karakter-karakter aneh ya, ada tab, kemudian ada enter dan seterusnya nggak kelihatan. Nah, makanya harus diketik manual biar nanti kelihatan. Jadi kelihatan nggak ada spasinya dan seterusnya. Jadi Baik. pastikan diketik manual, jangan sistem copy paste. Biasakan ketik manual tuh Yap, sobat data ya pada akunnya. saat melakukan registrasi. Yap. Kemudian ada juga nih, apakah saat melakukan registrasi ini harus memiliki akun kepala sekolah terlebih dahulu? Nah, ini Nah, yang mungkin yang lagi ramai ya. Betul, iya. Permasalahan harus memiliki akun kepala sekolah. Nah, bagaimana kalau untuk yang sekarang nih? Karena Oke. kita kan sudah rilis aplikasi Siap. yang terbaru ya. Oke. Release Versi patch ya. 2021A. Iya, betul. Jadi khusus untuk akun kepala sekolah, memang kemarin waktu di awal itu ada ada pertimbangan. Jadi kalau misalkan karena di aplikasi kan ketika proses pengiriman data atau sinkronisasi kan harus menggunakan akun kepala sekolah. Maka di sini ketika ada sekolah yang belum mempunyai akun kepala sekolahnya, kita blok di proses generate profilnya. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah biar nanti tidak memberikan harapan palsu ke teman-teman. Ya, sudah ngentrikan banyak, ya ternyata mau sinkronisasi nggak bisa karena akunnya belum ada. Nah, makanya di sini kita blok di awal. Nah, ternyata hal seperti ini kurang bagus juga di lapangan ya. Ya, jadi teman-teman memang benar-benar jadi agak bingung juga, mengingat juga di manajemen juga kemarin juga sempat ada sedikit kendala. Jadi berdasarkan kebijakan dari pimpinan untuk akun kepala sekolah ya dengan adanya patch ini akun kepala sekolah kita lepas untuk proses pengecekannya. Jadi teman-teman di sekolah yang masih belum punya akun kepala sekolah itu bisa melakukan proses registrasi ya, bisa melakukan proses generate profil. Nah, nanti ketika teman-teman mau melakukan proses sinkron, nanti ya pastikan teman-teman melakukan tarik data dulu. Tujuannya apa? Jadi sekalian nanti teman-teman menghentikan data di sekolah, di APP sekolahnya, teman-teman juga mengurus akun di kepala sekolah di manajemennya. Ya, Manajemen sekolah berarti ya? Iya, nah di sana nanti kalau sudah di manajemen sekolah udah masuk, akunnya udah masuk, teman-teman bisa melakukan tarik data. Yang mana di aplikasi 2021 ini, yang patch A itu mengizinkan operator melakukan proses tarik data. Sehingga nanti akun kepala sekolah yang baru ditambahkan dari manajemen bisa turun ke lokal, sehingga teman-teman sekolah ya, seberata yang di sekolah atau operator nanti bisa melakukan proses sinkronisasi dengan menggunakan akun Kepsek yang baru turun ke aplikasi di lokal seperti itu.
Jadi kalau misalnya masih ada sobat data yang terkendala pada saat registrasi harus memiliki akun kepala sekolah, itu pastikan sudah menggunakan aplikasi versi 2021A. Ya. Kemudian sekarang validasi untuk memiliki akun kepala sekolah itu sudah dilepas nih sobat data. Jadi sudah tidak perlu lagi khawatir harus memiliki akun kepala sekolah. Karena kalau sudah install versi 2021A, pasti Bapak atau Ibu atau sobat data itu sudah bisa melakukan tarik data nih menggunakan akun operator sekolah. Betul, iya. Tapi di sini harus dipastikan ya bahwa nanti yang melakukan proses sinkronisasi data itu adalah akun kepala sekolah. Jadi Iya, operator sekolah itu hanya diberikan akses untuk melakukan tarik data. betul Tapi sekali. kalau untuk sinkronisasi tetap menggunakan akun kepala sekolah. Betul. Baik. Ya. Kemudian ini sebenarnya sudah lengkap nih terkait dengan pembahasan yang permasalahan-permasalahan terkait dengan registrasi aplikasi Dapodik. Kemudian selanjutnya ini sudah banyak nih sobat data yang mengirimkan pertanyaan di kanal Instagram kita nih di Dapodik_official. Nah ini pertanyaan pertama dari Ibu Husnul Farida. Nah ini pertanyaannya ada di sini nih. Nih. Kelihatan nggak nih? Oh nggak. Oke, baik. Pertanyaan pertama dari Ibu Husnul Farida. Apakah setelah install Dapodik 2020 harus registrasi ulang? Oh, sorry, ini mungkin Dapodik versi 2021A harus registrasi ulang dan registrasi tersebut apakah tetap menggunakan kode registrasi yang pertama saat install? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, untuk aplikasi yang 2021A itu adalah patch ya. Patch yang mana patch itu teman-teman sobat data tidak perlu melakukan proses install ulang ya. Jadi data dari teman-teman yang di aplikasi 2021 itu tetap aman nanti di sana. Tapi Jadi gini, tidak akan hilang ya? betul, tapi tetap ada catatannya ya. Dipastikan ya, sebelum teman-teman melakukan patch ya, sebisa mungkin sudah melakukan sinkronisasi data. Kenapa seperti itu? Takutnya jika waktu proses patch ada sesuatu yang tidak kita kehendaki ya, mungkin bisa ada korup mungkin waktu patch dan seterusnya. Nah, takutnya teman-teman datanya jadi hilang. Dalam artian di sini aplikasi tidak bisa dibuka. Jadi dipastikan nanti sebelum teman-teman patch sudah bisa melakukan proses sinkronisasi. Nah, nanti untuk patch sendiri ya, itu tidak perlu registrasi ulang. Jadi data yang teman-teman ya sumber data sudah masukkan di aplikasi yang 2021 aman insya Allah ya. Jadi asalkan patch-nya berhasil aman. Nah setelah itu nanti teman-teman bisa melanjutkan proses entrian yang belum sempat dimasukkan. Setelah itu nanti baru silakan proses sinkronisasi data. Jadi pastikan di akhirnya adalah teman-teman harus melakukan proses sinkronisasi data ya. Karena kebanyakan kemarin ada yang komplain ya, Pak ini log sinkronisasi saya penuh, tapi ternyata di manajemen kok progresnya saya belum ada, diminta kirim lagi. Nah ini ada pertanyaan seperti itu. Itu sebenarnya teman-teman di sekolah itu dia tidak melakukan proses sinkronisasi, tapi melakukan proses tarik data. Buktinya apa? Bisa dilihat di halaman sinkronisasi. Kalau di sana ada di bagian kolom perubahan data yang akan dikirim ke server ya, di sana ada, maka itu belum melakukan proses sinkronisasi. Jadi pastikan teman-teman di sini ya, pastikan untuk mengejar pemanfaatan data BOS, teman-teman harus segera melakukan proses sinkronisasi data ya. Oke, mungkin itu Mungkin Mas Aris. terkait dengan pembahasan sinkronisasi dan tarik data itu ada materi selanjutnya ya, Mas? Iya, nanti detailnya bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Di sesi selanjutnya Yap. gitu ya. Nah, untuk pembahasan kali ini hanya terkait dengan registrasi aplikasi Dapodik. Betul. Nah, jadi kalau misalnya ada sobat data yang sudah kirim pertanyaan di kanal Instagram kita tapi tidak sesuai topik kali ini, nah kita skip dulu nih, kita jaring dulu yang pertanyaan terkait dengan registrasi aplikasi gitu ya. Siap. Nah, pertanyaan selanjutnya ini dari Lintong. Nah, ini misal jika Dapodiknya sudah saya uninstall dalam posisi saya sudah mengisi tapi belum melakukan sinkronisasi. Yap. Apakah data yang sudah saya isi ini
akan ketika saya menginstalnya kembali dan harus menggunakan prefil baru juga. Nah, ini Oke. mungkin sudah dijawab tadi ya Iya, sebelumnya ya. betul ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan Oke, lagi Mas. siap. Jadi gini, teman-teman, jadi, yang sudah melakukan proses instalasi dan sudah melakukan proses entrian data, itu pastikan jika misalkan entrian datanya sudah banyak ya, pastikan sebisa mungkin untuk melakukan proses sinkronisasi. Kenapa seperti itu? Karena proses sinkronisasi itu adalah semacam backup ya, backup data dari data teman-teman di sekolah ke server pusat. Jadi ketika nanti install ulang, apapun kondisinya ya, misalkan ada laptopnya rusak dan seterusnya, kalau teman-teman sudah melakukan proses sinkronisasi data, maka nanti bisa diambil profil baru ya, yang mana ketika profil baru tadi dilakukan registrasi lagi, datanya akan sama dengan data yang terakhir teman-teman kirim ke server, yaitu proses sinkronisasi. Nah, cuman jika teman-teman sudah melakukan entrian data tapi belum melakukan sinkronisasi, maka ya harus direlakan datanya. Karena datanya belum di backup Mas Aris. Jadi mau gak mau ya nanti install ulang, profilnya terbaru harus entry ulang seperti itu. Entry ulang. Jadi pastikan harus melakukan sinkronisasi dulu sebelum melakukan uninstall dan install lagi aplikasi Dapodik. Karena sinkronisasi itu adalah sebagai backup data ke server gitu ya. Iya, betul. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Leonardo Paud Murni. Nih. Ini dari Pasir Tengah Kabupaten Dairi, dari Sumatera Utara nih. Kode registrasi untuk PAUD kok belum ada ya? Ini dapatnya dari mana kan? Kode registrasi ini kan sangat penting pada saat melakukan registrasi gitu ya. Betul sekali. Kuncinya itu dari kode registrasi gitu ya. Salah satu syaratnya itu bagaimana nih Mas? Ya, jadi gini, untuk kode registrasi itu bisa dilihat dari teman-teman dinas ya, dari teman-teman manajemen dinas itu bisa melakukan mengecek kode registrasi dari sekolah-sekolah Sobat Data semuanya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman Sobat Data itu ada sekolah yang belum mempunyai kode registrasi, itu nanti bisa lapor ke dinas. Jadi minta bantuan dinas untuk melihatkan kode registrasi dari sekolah Sobat Data sekalian. Nah, di sana udah ada fiturnya. Karena khususnya untuk PAUD ini kan ada perbedaan kode registrasi dengan aplikasi yang sebelumnya. Betul, ya. iya. Semenjak ada penggabungan aplikasi ini, kode registrasi untuk yang jenjang PAUD Dikmas itu disesuaikan dengan aplikasi yang sekarang gitu ya. Jadi formatnya disesuaikan ikut yang sudah disesuaikan. sekarang. Jadi pastikan Sobat Data yang khususnya untuk yang jenjang PAUD Dikmas yang masih terkendala karena kode registrasinya belum dapat, itu harap segera melaporkan ke Dinas Pendidikan setempat. Gitu. Kemudian selanjutnya ini dari Pak Agus Dwi Santoso. Nah, ini dari SMKS Ahmad Yani Probolinggo. Nah, registrasi aplikasi Dapodik yang disarankan itu sebenarnya menggunakan metode online atau offline. Oke, siap. Jadi registrasi itu di sini kita fasilitasi menjadi dua ya, ada offline, ada online. Nah, jika misalkan di tempat Sobat Data semuanya koneksi thread-nya stabil ya, itu bisa menggunakan yang online. Ya, cuman kalau misalkan nanti ragu, itu mungkin lebih kita sarankan ke offline, karena kalau offline itu kan prosesnya hanya sekali, yaitu diproses generate-nya saja. Jadi ketika generate-nya berhasil, sudah dapat file profilnya, maka proses registrasinya bisa dilakukan secara offline. Nah, cuman kalau untuk online itu dipastikan koneksinya stabil dan kemudian biasanya lama atau pendeknya proses registrasi online itu tergantung dari besar atau kecilnya data dari sekolah Sobat Data semuanya. Jadi semakin besar datanya, maka prosesnya akan semakin lama. Iya, betul. Nah, normalnya itu atau idealnya itu pada saat melakukan registrasi itu berapa menit sih Mas? Nah, kemarin ya memang ini, jadi kalau untuk proses registrasi itu biasanya kurang dari 1 menit ya normalnya. Nah, cuman memang ada kasus-kasus tertentu yang mana kemarin saya coba ketika peak session, jadi kondisinya lagi tinggi-tingginya, itu saya coba jadwal padat berarti ya. saya coba untuk registrasi, ya alhamdulillah koneksi di tempat saya stabil ya. Itu satu proses registrasi di satu sekolah itu bisa mencapai 43 menit. Wah, 43 luar menit. biasa. Itu Iya. datanya berarti banyak ya di sekolah Datanya saya. sebenarnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Iya, sekolahnya nggak terlalu besar, cuman ya karena kondisinya peak tadi ya. Jadi berarti masalah jadwal atau waktu-waktu yang memang padat gitu, itu juga mempengaruhi proses sinkronisasi apalagi online gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau memang Sobat Data ini ragu dalam proses registrasi bakal lama nih,
silakan gunakan metode yang offline. Betul. Jadi di sini memang lebih kita sarankan untuk proses registrasi menggunakan yang offline. Jadi nanti biar lebih lebih stabil datanya ya, karena kalau misalkan untuk yang online itu kan nanti akan berbarengan dengan proses sinkronisasi. Jadi dipastikan nanti teman-teman ketika melakukan registrasi mungkin disarankan ke offline ya. Jadi kita sarankan. Tapi kalau misalkan di sana dipastikan kondisinya internetnya stabil ya, kemudian waktu-waktunya juga tidak di waktu jam sibuk, boleh menggunakan online. Ada bocoran nggak nih jam-jam nggak sibuknya itu jam berapa nih? Kemarin sih saya sempat bocorkan ke teman-teman ya waktu di awal-awal tuh. Ya teman-teman nanti kalau misalkan mau registrasi online atau melakukan sinkronisasi, jam-jam yang bagus itu adalah jam-jam setelah sholat tahajud. Nah ternyata beneran. Semua banyak yang melakukan proses pengiriman data sinkronisasi di waktu sholat tahajud. Akhirnya penuh. Gitu kan. Iya, betul. Nah ternyata setelah kita lakukan analisa, itu waktu kosong itu adalah sekitar jam 6 sampai jam 9 pagi. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Nah biasanya nih kalau ke pagi nih Kita kasih penuh tahu, lagi nanti. langsung penuh lagi kayaknya. Iya. Tapi sebenarnya untuk sinkronisasi itu tidak ada penutupan waktu atau misalnya aktifnya. Jadi bisa kapan aja gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kalau memang tadi yang kita bilang jam 6 sampai 9 pagi tiba-tiba sobat data itu di jam 6 9 pagi semua gitu. Nanti bisa mencoba di waktu-waktu lainnya gitu. Betul, ya. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Rizal Purnomo. Ini dari SMP Ananda Islamic School. Saat registrasi muncul error sekolah sudah tidak aktif. Mungkin ini sudah dijawab ya tadi oleh. Oh, ini belum. Jadi baik. Ini maaf, ada pertanyaan lagi penambahan. Maaf mau tanya, kalau pas registrasi muncul tulisan sekolah sudah tidak aktif itu bagaimana? Nah, siap. Ini pertanyaan bagus sekali nih ya. Ini gini, sekolah tidak aktif ini berbeda dengan tadi yang pertanyaan yang maksudnya sekolah tidak ditemukan, kemudian ada terjadi kesalahan. Nah, ini beda. Harus dibedakan ya, sekolah tidak aktif dengan sekolah tidak ditemukan. Iya, jadi gini, kalau untuk sekolah tidak aktif ini data sekolahnya ditemukan, ya. Cuman kondisinya sekolahnya sudah dalam kondisi tidak aktif. Jadi tidak aktif dalam arti hal ini gini. Jadi nanti silakan di cross check ke referensi data yang ada di Pusdatin ya. Jadi pastikan sekolahnya dalam kondisi aktif. Jadi ini adalah biasanya sekolah tidak aktif ini biasanya ya sekolah-sekolah yang kena cleansing misalkan, dari sekolahnya sudah dihapus atau sudah dinonaktifkan oleh dinas. Nah, itu harus cross check dulu. Sekolah yang sudah tidak dinonaktifkan oleh dinas pendidikan. Iya, jadi nanti silakan dicek di sana. Jika dalam referensi data ya di Pusdatin itu kondisinya sekolahnya masih aktif, nanti bisa konfirmasi ke teman-teman di Dapodik bisa melalui helpdesk. Nanti kita bantu cross check apakah memang benar. Jadi biasanya kasus-kasus seperti ini kemarin sempat ada kasus kan ya, ada sekolah-sekolah terutama dari teman-teman PAUD itu yang kebanyakan sekolahnya nonaktif. Nah itu setelah kita lakukan cross check memang ternyata ada sedikit kesalahan di waktu proses data verbal dari Pusdatin masuk ke production. Jadi di sana ada sedikit miss sehingga menyebabkan ada beberapa sekolah yang menjadi tidak aktif. Nanti kalau misalkan ada kejadian seperti ini segera laporkan aja ke teman-teman helpdesk ya, helpdesk Dapodik di pusat. Nanti kita bantu untuk telusuri. Jadi kalau misalkan kondisinya memang sekolahnya aktif, nanti kita bisa bantu untuk segera mengaktifkan agar teman-teman bisa segera melakukan proses entry data Dapodiknya. Ya. Jadi ingat ya Sobat Data, kalau misalnya ada keterangan sekolah tidak aktif, itu cek dulu data sekolahnya di referensi ya, referensi.data.kemdikbud.go.id. Di situ kata kuncinya bisa menggunakan NPSN sekolah. Betul. Kalau misalnya NPSN sekolahnya ditemukan, berarti itu sekolahnya sudah aktif gitu ya. Nah itu tinggal melaporkan ke dinas pendidikan di bagian Dapodik gitu, untuk mengecek kembali nih di mana kesalahannya. Tapi kalau misalnya memang di referensi data sekolahnya tidak ditemukan, itu sudah jelas bahwa sekolah tersebut dinonaktifkan. Betul. Tadi jangan lupa ya, ketika mau laporkan harus ada buktinya. Bisa disertakan dengan screenshot dari apa nih? Data referensi tadi. Referensi data tadi di screenshot bahwa memang sekolahnya aktif, nanti silakan dilaporkan ke dinas atau ke helpdesk Dapodik Pusat. Untuk di cross check lebih lanjut. Betul, ya. Baik. Kemudian masih dari Pak Rizal Purnomo, ini kebetulan sekolah saya memang beberapa tahun lalu vakum. Berarti memang tidak aktif, ini ketahuan nih permasalahannya. Dan baru tahun ini dibuka lagi SMP-nya. Saya sudah lapor ke
dinas dan sudah dibuatkan akun operator sekolah tapi masih mengalami kendala. Oke, siap. Ya, Bagaimana? jadi memang untuk sekolah-sekolah yang tidak melakukan proses lapor atau sinkronisasi selama periode tertentu itu secara otomatis dinonaktifkan oleh sistem. Ini udah kesepakatan bersama ya. Biasanya 2 periode ya, 2 semester Iya, ada yang berturut-turut. ya ada dua semester berturut-turut, ada yang 4 semester berturut-turut. Tapi biasanya sih di sini kemarin ada kebijakan 2 semester berturut-turut tidak mengirimkan data, maka di hold dulu untuk sekolahnya. Itu berarti dinonaktifkan secara otomatis, tapi Iya. bisa diaktifkan kembali ya oleh Iya, Dinas Pendidikan itu betul. tadi. Jadi saran untuk Pak Rizal itu segera laporkan atau koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mengaktifkan di Dapodiknya gitu ya. Betul, iya. Mengaktifkan sekolah di Dapodiknya. Baik, kemudian selanjutnya ini dari Kang Imam. Kang Imam PPS Apis Blitar. Nah, bagaimanakah PPS atau pondok pesantren mendapatkan kode registrasi? Di progres juga tidak ada, tapi ketika dimasukkan NPSN ada nama pondok pesantrennya. Ini harus dicek dulu nih pencarian by NPSN ini di portal Dapodika atau di referensi.data gitu ya. Yap. Jadi sobat data harus membedakan mana yang pengecekan melalui referensi.data dan pengecekan melalui portal Dapodik gitu. Oke, Mungkin siap. Mas Cip bisa menjelaskan terkait dengan permasalahan Kang Imam ini nih. Oke, ya. Jadi memang kalau untuk di PPS, jadi Ya. pondok pesantren pesantren. ini memang dia masuk ke ranahnya dari Kementerian Agama. Agama, Oke. betul. Jadi memang untuk pondok pesantren ini tidak masuk ke Dapodik ya? Tidak masuk ke Dapodik. Barangkali kalau misalnya ketika Bapak Imam ini memasukkan NPSN, mungkin itu di NPSN di laman referensi. Kalau betul. untuk yang referensi memang NPS-nya terdaftar, tapi karena sekolah tersebut untuk yang di bawah Kemenag ini tidak menggunakan aplikasi Dapodik, makanya tidak terdaftar gitu ya di Dapodiknya. Betul. Mungkin itu ya Pak Imam jawaban dari kami gitu ya. Yap. Kemudian selanjutnya ini ada dari Anik Senas, SMK Bakti Wiyata Medika Magelang. Apakah proses registrasi ini akan bisa dilakukan beberapa kali atau hanya 1 kali saja? Oke, siap. Ini mungkin bisa dijelaskan ya, Mas Oke, Cip? jadi proses registrasi itu sebenarnya bisa dilakukan beberapa kali, tapi di sini kita sarankan ya satu sekolah itu cukup 1 kali saja. Jadi 1 kali proses instalasi aplikasi, kemudian registrasi 1 kali di sana ya. Karena sekarang seperti ini, jika misalkan nanti teman-teman melakukan proses registrasi lebih dari 1 tempat ya, di sini nanti ketika misalkan teman-teman di sini menginstal di aplikasi di laptop A. Kemudian juga registrasi di laptop B. Nah, nanti ketika salah satu melakukan proses sinkronisasi atau tarik data, maka secara otomatis nanti salah satunya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sini yang kita takutkan adalah ketika di laptop A melakukan entry data, laptop B melakukan entry data. Nanti ketika laptop B melakukan sinkron, maka entrian data di laptop A tidak akan bisa dikirimkan ke pusat. Nah, makanya itu di sini kita sarankan satu sekolah cukup registrasi di satu tempat saja. Nah, kalau misalkan nanti dirasa laptopnya ada kendala bermasalah seterusnya, boleh instalasi lagi di tempat lain, tapi dengan catatan ya, harus melakukan proses sinkronisasi. Jadi harus backup dulu datanya di server dengan cara sinkronisasi tadi gitu ya. Iya. Jadi untuk aplikasi Dapodik ini tidak disarankan untuk menggunakan 2 laptop dan dilakukan registrasi bersamaan gitu ya. Iya, betul. Itu mungkin Bapak atau Ibu nih, Anik Senas, Ibu Anik mungkin ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Pak Nur Janamas. Kalau sudah dapat nomor registrasi, kode registrasi mungkin ya ini. Iya. Kalau sudah dapat kode registrasi, tapi belum juga bisa masuk ke Dapodik, apa ya kendalanya? Oke, gini. Jadi untuk masuk ke aplikasi Dapodik atau mengentrikan data di Dapodik itu pertama Sobat Data harus install aplikasi Dapodiknya dulu. Ya, kan? Setelah install, pastikan teman-teman sudah punya akun ya, karena nomor kode registrasi saja tidak cukup ya. Pastikan juga punya akun. Nah, akun Dapodik. Nah, nanti setelah punya akun Dapodik, kemudian punya kode registrasi, bisa melakukan proses generate profil. Iya. Setelah generate profil selesai, sukses,
data profilnya silakan dimasukkan ke aplikasi yang sudah diinstal dengan proses namanya registrasi tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya akunnya ya pasti belum bisa masuk. Jadi pastikan setelah punya kode registrasi sekolahnya, pastikan juga punya akun. Akun Dapodik yang sudah didaftarkan oleh petugas di Dinas Pendidikan Iya, setempat gitu ya. Kemudian ada dari Pak Ahmad Tukimun, SDN Tengah 08. Akun PTK merangkap operator Dapodik. Bagaimana cara merubah agar kedua akun tersebut terpisah antara akun Dapodik dan akun PTK? Terima kasih atas jawabannya. Belum juga dijawab ini, Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih ini untuk Pak Ahmad Tukimun ya. Pertanyaannya bagus sekali, tapi nanti untuk proses perakunan nanti ada sesi sendiri ya. Nanti silakan dikupas tuntas di sana bagaimana kasus-kasus seperti ini. Jadi untuk saat ini ya untuk akun itu yang kita utamakan adalah akun di operator sekolah. Jadi nanti untuk masalah perakunan ya lebih detailnya nanti kita bahas di sesi sendiri ya, Mas Aris. Ada sesinya sendiri nih. Pantengin terus nih Instagram kita. Di situ selalu kita posting jadwalnya kapan dan sesinya apa gitu ya. Betul Nah, untuk sementara kali ini kita membahas terkait dengan registrasi aplikasi Dapodik terlebih dahulu gitu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari TK Alam Bina Insan. Izin bertanya Pak, bisakah untuk satu laptop dua akun sekolah untuk registrasi dan sinkronisasi? Contohnya dua sekolah itu KB dan TK. Oke, siap. Jadi kalau untuk satu aplikasi di sana diregistrasikan dua sekolah bisa. Ya, satu aplikasi untuk dua sekolah itu bisa. Ya, yang tidak bisa dan tidak kita sarankan adalah akunnya, emailnya sama. Jadi harus berbeda nih sobat data. Kalaupun misalnya boleh saja mendaftarkan lebih dari satu sekolah di dalam satu laptop yang sama, tapi pastikan akunnya berbeda gitu ya Mas. Gitu. Baik, itu mungkin jawaban dari pertanyaan TK Alam Bina Insan. Kemudian selanjutnya ini apa nih? Zak Channel Hilman Rahimawan dari KB Bina Cianjur Lestari. Nah, KB baru tahun ini sudah dapat kode registrasi, masih tidak dapat registrasi dan selalu muncul notif belum terdaftar. Nah, itu Oke, bagaimana nih? jadi ini permasalahan akun ya kalau belum daftarin aja. Jadi gini, untuk solusinya adalah pastikan kode registrasi sekolahnya sudah sesuai, kemudian akunnya pastikan sudah terdaftar di manajemen. Jadi Lagi-lagi masalah akun ya Mas Yip ya. Betul, Jadi bukan iya. hanya karena kode registrasinya nggak ada, tapi juga pastikan akunnya sudah terdaftar di Iya, Dinas betul. Pendidikan. Yap. Jadi harus didaftarkan dulu di manajemen Dapodik yang bisa mengakses hanya Dinas Pendidikan. Yap. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya dari SMP Muhammadiyah Wonosobo, Tanggamus. Tidak bisa sinkronisasi karena akun Capsek belum punya. Ditambah akun manajemen sekolah tidak ada nama Capsek. Di akun aktif juga tidak ada. Sudah menghubungi operator dinas tapi masih bermasalah. Oke, ya mungkin- terima kasih sekali ini ya. Pertanyaan dari SMP Muhammadiyah 2 Wonosobo ini bagus sekali. Jadi memang untuk sinkronisasi, kemudian perakunan itu ada sesi sendiri nanti ya. Nanti silakan nanti teman-teman bisa kupas tuntas di sana. Jadi pantengin terus channel IG kita ya. Jadi pastikan nanti di sana akan ada sesi-sesi yang membahas tentang yang teman-teman keluh kesahkan di sana. Baik, ada sisinya sendiri nih. Mohon maaf nih karena kita bahasnya tentang registrasi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan di luar dari registrasi itu nanti ada sesinya sendiri. Tetap pantengin terus IG gitu ya. Instagram Dapodik Official dan kanal YouTube kami gitu ya. Kemudian mana lagi nih? Ada pertanyaan. Oh ini dari Pak Samuel J. Situmorang. Permisi Pak. Nggak perlu permisi Pak, bisa langsung tanya. Saya ingin bertanya, jika baru buka sekolah, bagaimana proses pembuatan akun dan registrasi Dapodiknya? Nah ini mungkin Pak Samuel itu sekolahnya adalah sekolah baru gitu ya, baru punya PSN, belum punya akun. Nah itu bagaimana nih untuk sekolah-sekolah barunya? Oke, jadi kalau untuk sekolah-sekolah baru ya nanti pastikan yang pertama adalah harus punya NPSN. Pastikan punya NPSN. Iya, karena banyak sekolah yang berkasus ya dia sudah menerima murid tapi ternyata belum ada NPSN-nya, itu nanti akan bermasalah.
Ya. Jadi di sini untuk sekolah baru pastikan sudah punya NPSN. Nah, setelah nanti sudah punya NPSN, nanti secara otomatis dari Pusdatin ya. Jadi kan penerbitan data itu kan dari Pusdatin ya untuk sekolah baru ya. Nanti setelah dari Pusdatin akan masuk ke Dapodik. Nah, ketika masuk ke Dapodik, maka secara otomatis nanti akan dibuatkan kode registrasi. Jadi kalau misalnya sekolah yang sudah mempunyai NPSN itu akan otomatis di-generate kode registrasinya. Iya, betul sekali. Jadi di sini ya, sekolah itu diakui sebagai sekolah atau satuan pendidikan jika dia sudah punya NPSN. Iya, nah setelah nanti kode registrasinya sudah punya, nanti langkah selanjutnya apa? Yaitu mendaftarkan akun. Mendaftarkan akun. Ke Iya. siapa nih Mas Yip? Nah, ke dinas. Ke Dinas Pendidikan. Betul. Nanti dari Dinas Pendidikan akan merecord atau menambahkan pengguna tersebut atau akun baru di sekolah tersebut melalui manajemen Dapodik. Betul, iya. Nah, Kemudian setelah langkah selanjutnya apa nih Nah, Mas? langkah selanjutnya ya, kan di sini teman-teman sudah punya kode registrasi, Sudah punya akun. Nah, selanjutnya adalah installer aplikasinya. Itu bisa didapat di mana? Di web Dapo. Nah, di sana ada installer aplikasi Dapodiknya. Silakan diunduh di sana. Nah, setelah diunduh aplikasinya, aplikasi sudah ada, kode registrasi sudah ada, akun sudah ada, langkah selanjutnya adalah melakukan proses generate profil. Kalau misalnya registrasinya menggunakan metode offline. Iya. Nah, kalau misalnya registrasi online berarti nggak perlu generate profil ya, Mas? Iya, bisa langsung melakukan aplikasi. Di aplikasi Dapodik. Tapi dengan catatan harus online ya, harus terkoneksi dengan database atau dikoneksi dengan server Dapodik. Baik. Ya. Kemudian itu sudah selesai berarti ya untuk yang sekolah baru. Jadi pastikan, oh iya, bagaimana dengan akun? Akun kepala sekolah itu berarti udah nggak wajib ya? Nah, Atau iya. bagaimana? Jadi, untuk akun tadi sempat kita bahas ya. Jadi akun kepala sekolah tidak melakukan blocking ketika proses generate profil ya. Jadi nanti untuk akun kepala sekolah, jadi teman-teman sobat data waktu melakukan proses pembuatan akun kepala sekolah itu juga bisa sambil paralel melakukan proses entrian data. Jadi sehingga nanti proses pengambilan datanya tidak terpengaruh oleh ada tidaknya akun kepala sekolah. Baik, jangan sampai terkendala tidak melakukan registrasi dulu gitu ya. Hanya karena akun kepala sekolahnya belum terdaftar. Saya OPS dari SDN Telangkah, Kalimantan Tengah. Wih, ini jauh sekali ya. Gimana cara merubah registrasi offline ke online? Nah, ini gimana caranya Mas? Iya. Jadi untuk merubah sangat basic sekali nih, Mas. untuk merubah registrasi offline atau online itu di aplikasi Dapodiknya itu ada pilihannya. Apakah registrasinya secara online atau secara offline. Jadi itu tinggal pilih saja. Itu ada combo box ya. Ada registrasi secara offline atau online. Jadi kalau ada pilihannya nih Bu betul, Neni. Jadi iya. untuk merubah dari mau menggunakan registrasi offline atau online itu ada pilihan di Betul. aplikasi Dapodiknya gitu ya. Kemudian selanjutnya ini dari Anugrah Mina. Anugrah Mina 1. Kami dari Dwi Prasetya Budi SDN 1 Koba. Berapa lama profil berubah ketika kami sudah melakukan sinkronisasi? Karena kami akan mengganti perangkat komputer Dapodik. Mungkin apakah ada jeda waktu atau bagaimana mungkin ya? Jadi gini, untuk proses sinkronisasi, jadi proses pengiriman data untuk bisa di-prefill itu amannya teman-teman bisa menjeda 1 jam. Tapi memang kondisi idealnya itu ketika datanya tidak terlalu banyak, kemudian antriannya nggak terlalu besar juga, itu real time. Jadi secara otomatis nanti ketika teman-teman sudah melakukan proses sinkronisasi selesai, kemudian setelah itu teman-teman melakukan proses generate profil, maka secara otomatis nanti data yang teman-teman kirimkan melalui proses sinkronisasi nanti akan masuk ke dalam profil. Tapi untuk amannya ya, karena kita nggak tahu kondisi traffic dari datanya, itu amannya silakan tunggu sekitar 1 jam setelah proses pengiriman data atau sinkronisasi terakhir sukses dilakukan. Jadi dipastikan ya, sudah tidak ada
data yang ada di tabel perubahan ya. Perubahan yang akan dikirim server itu sudah kosong. Itu aman ketika melakukan perpindahan dari laptop satu ke laptop selanjutnya. Berarti ini keterangan sudah tidak ada perubahan itu, data yang mengalami perubahan itu pada saat melakukan sinkronisasi. Betul. Jadi di situ ada pada saat sinkronisasi atau tarik data itu ada tabulasi paling Ini atas yang ya. kadang agak lupa nih sobat data. Jadi harus melihat tabel setelah melakukan sinkronisasi, ada tabel di bawahnya gitu Iya, ya. betul. Ada namanya tabel data yang mengalami perubahan. Itu warnanya merah itu. Jadi pastikan di situ ya sudah tidak ada yang mengalami perubahan, itu aman teman-teman untuk pindah dari satu laptop atau satu server ke server berikutnya. Jadi pastikan sudah melakukan proses sinkronisasi tadi. Oke, baik. Jadi intinya harus melakukan sinkronisasi dan kedua cek lagi di tabel perubahan gitu ya. Pastikan sudah 0 baru bisa pindah ke laptop atau server yang lain. Oke. Kemudian ini dari Pak Abu Mujahid, apakah semester 2 registrasi ulang atau tidak? Ini gimana ya? Oke. Pertanyaan. Ya, jadi gini, masalah untuk registrasi ulang dan seterusnya nanti tergantung dari kebijakan ya. Jadi kalau misalkan belum ada kebijakan aplikasi terbaru, teman-teman masih bisa menggunakan aplikasi yang lama dan tidak perlu melakukan proses registrasi ulang. Karena datanya tinggal melanjutkan ya, tinggal lanjut semester saja. Jadi tidak perlu melakukan registrasi ulang. Kecuali jika teman-teman install ulang. Ya, kalau install ulang wajib melakukan registrasi ulang karena datanya kan kosong kalau install ulang ya. Jadi selama belum ada perubahan yang signifikan di aplikasi, maka teman-teman tidak perlu melakukan proses registrasi ulang. Cukup melanjutkan dari data-data yang sudah ada sebelumnya. Baik. Kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin ya? Ya, pertanyaan terakhir nih dari Ibu Insani Putri dari SD Tambak Reja 06 Cilacap. Bagaimana cara mengganti email Dapodik dan mengganti nama operator Dapodik? Apakah perlu lapor ke dinas dulu atau tidak ya? Oke, ini masalah perakunan ya. Jadi untuk masalah perakunan nanti bisa dikupas tuntas di sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya. Iya. Ini ada lagi nih, masih banyak live streaming yang akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Gitu betul. Ya. Kemudian, ya ini besok masih ada live streaming dengan beberapa topik, masih banyak topik yang akan kita bahas gitu ya di kanal YouTube channel Bahas Dapodik. Nah, informasi lebih lengkapnya ini bisa dikunjungi di Instagram dapodik_official. Jadi Bapak atau Ibu atau Sobat Data nih bisa mengecek kapan sesi selanjutnya dan apa materi yang akan dibahas gitu ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir, ditutup oleh pertanyaan dari Ibu Insani Putri gitu ya, dari SD Tambak Raja 06 Cilacap. Nah, selanjutnya ini terima kasih nih Mas Cip sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya masih Sobat Data masih bingung gitu ya. Bagaimana ini cara menyelesaikan atau mencari solusinya di mana ini sudah terselesaikan mudah-mudahan gitu ya. Dan Sobat Data ini bisa melakukan registrasi dan melakukan entry data gitu ya di Dapodik. Nah, terima kasih Mas Cip atas kehadirannya di kanal YouTube Bahas Dapodik. Saya ingatkan kembali kepada Sobat Data untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, kemudian sering cuci tangan dan gunakan masker gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif dari Sobat Data semua. Mohon maaf jika memang ada kesalahan kata atau kalimat. Kemudian tadi juga sempat ada kendala teknis. Kami mohon maaf kembali nih kepada Sobat Data yang sudah sebelumnya hadir dan menunggu gitu ya sesi kali ini. Terima kasih Sobat Data semua. Salam satu data pendidikan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.